Hatur suwun, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Ini sangat kami apresiasi sekali. Jadi kami langsung saja. Saya langsung masuk ke sini. Mungkin agak menakutkan apa yang akan saya katakan. Jadi ini, jadi saya akan masuk ke situ. Strategi bertahan di masa pandemi. Bagi saya, kebetulan bidang saya adalah game teori. Setiap orang yang belajar game teori itu kan pengambilan keputusan interaktif, biasanya akan belajar tentang strategi perang dan sejarah perang. Jadi memang saya banyak berkutat di situ. Dan begitu pandemi COVID ini dinyatakan sebagai pandemi, itu semua aktivitas saya hentikan. Saya banyak melakukan analisis terkait dengan Omnibus Law misalkan, saya sampai membuat mapping dan lain sebagainya, saya baca semua naskah akademiknya, saya baca RUU-nya, beribu-ribu halaman itu, saya baca. Itu dinyatakan pandemi, COVID sebagai pandemi oleh WHO, itu semua saya hentikan. Kenapa? Karena nggak make sense membicarakan RUU di masa pandemi seperti ini, karena kita sedang akan berubah, sehingga yang muncul kemudian adalah, saya berpikir ini bukan bencana. Bagi saya pandemi bukan bencana, pandemi itu perang. Perang melawan siapa? Perang melawan diri sendiri. Nah, ini yang agak berbeda. Kenapa? Karena musuh kita itu sebenarnya adalah COVID. Ya, COVID yang kecil itu enggak. Tapi sebagian besar bagaimana cara mengalahkan COVID itu balik lagi ke disiplinan diri sendiri, bagaimana sense of crisis dan lain sebagainya. Sehingga yang ketika kami membangun Sonjo, sebenarnya 3 hal ini yang kami munculkan. Expect the unexpected dari sisi dampak, thinking the unthinkable dari sisi solusi, dan yang ketiga, yang paling penting, mobilisasi sumber daya. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Lalu polanya bagaimana? Kami bertanya banyak pihak, teman-teman Pak Riris Andono Ahmad ini sering saya tanya ini, karena saya namanya ekonom ya buta namanya masalah pandemi. Saya kaget ketika beliau mengatakan, Mas ini namanya vaksin itu paling baru 2 tahun lagi itu bisa dibuat. Kalau begitu berarti kita harus membuat satu gerakan di mana gerakannya tahan 2 tahun juga, gitu minimum, gitu ya. Itu sebabnya kami menggunakan pendekatan ini, bukan sprint tapi maraton. Nah, kalau itu maraton, itu caranya ya kayak, ya kebetulan saya suka nggues, kalau maraton nggak kuat ya. Nggak kuat, tapi kalau nggues 100 kilo, dengan nggues 40 kilo, itu strateginya beda. Kalau nggues 100 kilo atau 200 kilo, kita harus memikirkan bagaimana, keberlangsungan, keberlanjutan dari nggues itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah target. Jadi, saya menggunakan apa yang disebut dengan delta, sigma, delta. Delta Sigma Delta ini sebenarnya muncul itu karena dulu saya pernah kuliah S3, itu saya tidak mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswanya dari Gusti Allah saja. Gitu. Nah, karena nggak seperti itu ya sudahlah kerja gitu ya. Jadi lebih banyak kerjanya daripada kuliahnya sebenarnya. Makanya lulusnya 8 tahun nggak ada beasiswa kok. Nah, ya itulah yang terjadi. Tapi polanya adalah Delta Sigma Delta. Jadi Delta itu adalah perubahan kecil, tapi kalau kemudian itu Sigma itu adalah penjumlahan dari perubahan kecil itu. Kalau itu kemudian itu akan berkembang menjadi delta yang besar kalau itu kita gabungkan. Nah, ini yang sebenarnya. Jadi target saya adalah sama seperti ketika saya kuliah S3 dulu. Targetnya hanya target harian aja. Sehari itu bisa mendapatkan bisa membantu teman-teman di kesehatan atau bisa menggulirkan perekonomian, kita bisa menambah 1 transaksi, itu saya mengatakan alhamdulillah. Lalu gimana ya? Tidur. Lalu besok gimana? Kerjain lagi. Tapi nggak pernah berhenti. Nah, itu poinnya sebenarnya dari Sonjo ini, akumulasi dari perubahan kecil-kecil. Nah, menarik yang nantinya akan saya jelaskan juga, ini kaitannya dengan perubahan norma baru ya, bahwa kita masuk ke norma baru. Sebagai game teori, saya kemudian melihat waktu itu namanya perang dunia, krisis dunia, apalagi pandemi, itu selalu akan membawa perubahan besar. Jadi kita sebenarnya menuju kepada satu norm, saya mengatakan norm, bukan normal baru, tapi norm yang baru. Nah, saat ini norma itu sudah selesai, belum, itu baru bergerak. Itu sebabnya saya tinggalkan analisis terkait dengan RUU tadi. Karena nggak logis saya membicarakan itu. Nanti ketika 2 tahun lagi itu normanya itu beda. Dan namanya RUU itu selalu untuk jangka panjang 10-15 tahun. Dibangun apalagi sebelum COVID. Nah, nanti setelah COVID nggak ada gunanya RUU-nya. Kenapa? Konteksnya nggak cocok. Nah, itu sebabnya saya nggak mau lari ke situ, kita fokus saja ke Sonjoen gitu. Nah,
Ini yang menarik nih. Nah nanti Mas Ahmad Munjid nih menjelaskan waktu itu kami undang di Sonjo, beliau mengatakan norma yang akan terbentuk pasca COVID itu ditentukan oleh norma yang berkembang di masa COVID. Kalau di dalam masa COVID ini kita kemudian mengembangkan empati, gotong royong, percaya, transparansi, integritas, itulah yang akan berkembang setelah pasca COVID nanti. Tapi kalau kita munculnya dengan masalah curiga dan lain sebagainya, itu pula lah yang nanti akan berkembang pasca COVID. Nah karena background saya ada di game teori dan kami juga membicarakan tentang masalah pembangunan budaya, perkembangan budaya misalkan di game teori ada itu. Nah, saya itu sebabnya kami fokus ya ke Sonjo ini untuk mengembangkan apa. Jadi intinya adalah bagaimana agar norma yang muncul nanti itu adalah norma-norma yang sifatnya kerjasama, empati, solidaritas itu yang kita kembangkan. Ini perubahan-perubahan yang sekarang ada Bapak Ibu sekalian. Juga dalam jangka panjang ini yang akan terjadi. Ini estimasi saya pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membangun modal sosial? Teori ekonomi yang terbaru itu sudah endogenous growth itu sudah membicarakan tentang modal sosial di tahun 90. Ya, jadi bukan hanya masalah investasi aja. Makanya kalau investasinya hebat itu kemudian mesti tumbuh. Enggak, sudah dibuktikan dari ekonomi kalau itu salah. Kok ya masih dipakai. Jadi yang diperlukan itu apa? Human capital, kelembagaan, modal sosial. Nah itu yang saya kembangkan. Gitu. Kita perlu mengembangkan ini. Nah sekarang kita bicara sumber daya. Mari kita bicara sumber daya. Sumber daya ada di mana? Jelas bukan di pemerintah. Kenapa? Pemerintah hanya memiliki APBN, itu hanya 1/6 dari GDP. Artinya 5/6 dari GDP itu ada di masyarakat. Nah masyarakat ini siapa? Masyarakat ini adalah ada rumah tangga, ada dunia usaha. Nah 50% dari sana itu adalah UMKM. Nah ini yang menarik. Sehingga bagi saya, cara berpikir saya, nggak perlu kita minta bantuan pemerintah. Pemerintah punya urusannya macam-macam ya. Kalau kita minta ke pemerintah itu ya lucu. Pemerintah pekerjaannya banyak, yang diurusi banyak. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak bisa mandiri? Kenapa? Karena kita memiliki 5/6 itu ada di masyarakat. Nah ini yang kita kembangkan. Kenapa Sonjo itu masuknya ke masyarakat, bukan minta bantuan ke pemerintah. Beberapa kali saya presentasi Sonjo pertanyaannya sama, Mas itu dapat bantuan pemerintah apa? Mohon maaf ya, di Sonjo semua transaksi itu RP 0 gratis. Tidak boleh ada aliran dana di Sonjo. Tapi kami fokus pada outcome. Jadi sekarang saya memunculkan satu teori, gimana caranya keluaran itu adalah outcome, tetapi kita tidak membutuhkan financial resources. Kita butuh resources ya, kita butuh sumber daya ya, tapi bukan uang. Nah ini artinya caranya gimana ya, tanggung renteng, kerjasama gitu. Nah mari kita lihat dari mana logikanya. Logikanya dari sambatan. Di dalam sambatan itu dulunya yang nggak ada uang. Kenapa? Yang punya rumah ini biasanya sambatan itu kan orang mau membuat rumah itu ya. Jadi yang punya rumah ini menyediakan material. Tetangga-tetangga itu biasanya weekend gitu, 2 hari 3 hari bekerja di sana free. Biasanya dapat rokok, kopi sama soto kan gitu. Dalam waktu 2 hari, wala rumahnya jadi. Nah, kok bisa? Nah kalau itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Itulah yang kenapa munculnya kemudian Sambatan Jogja. Karena di dalamnya tidak ada uangnya. Yang ada adalah pekerjaan, kita bekerja untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan menggunakan resources, tetapi tidak menggunakan uang. Nah ini yang polanya ya. Kami fokus pada masyarakat rentan dan berisiko terhadap penyebaran COVID. Prinsip kami adalah transparan, empati, solidaritas, dan gotong royong. Lalu jadi logikanya yang kami lakukan apa sekarang? Kami menggeser dari pasar fisik itu ke pasar daring. Jadi ketika terjadi working from home itu pasar fisik itu bubar. Lalu pertanyaannya bagaimana menggeser dari pasar fisik ke pasar daring? Nah, Adam Smith itu nggak pernah melakukan ini. Adam Smith belum pernah menggeser pasar. Kita pernah menggeser pasar. Dari pasar fisik ke pasar daring. Nah ini yang menarik bagi saya sebagai ekonom, itu menarik ya. Nah 3 bidang utama yang kami fokus itu kesehatan, ekonomi, yang terakhir adalah pendidikan. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan modal sosial seperti Sonjo? Tumbuhnya itu karena trust. Nah trust itu dasarnya apa? 3.
integritas, transparansi, kemudian fokus kepada outcome atau dampak. Kami tidak di antara kami ya namanya kami itu OTB, organisasi tanpa bentuk, namanya orang apa sambatan kayak begini. Punya SK ya nggak punya. Ya, tapi kami fokusnya ke apa? Ke outcome. Punya penyerapan anggaran? Nggak punya juga. Nah, lalu integritas itu apa? Berbanding lurus dengan mengikuti proses secara seksama, tidak ada konflik of interest, tidak ada abuse of power. Nah, ini intinya ada di sana. Dan ini sebenarnya dapat ilhamnya dari mana sih? Dari rekan-rekan KPK, dari SOP yang ada di KPK sebenarnya. Karena saya banyak bantu KPK fokus di bidang anti korupsi. Jadi saya melihat ya udah, ya orang masuk ke sini ya nggak boleh ada conflict of interest dan nggak boleh ada abuse of power. Dan upaya kita itu adalah menciptakan transaction cost itu adalah zero. Kenapa? Karena rekan-rekan ini berpindah dari transaksi fisik ke transaksi digital itu sebenarnya adalah banyak sekali transaction cost yang harus mereka hadapi. Jadi tidak logis kalau kemudian kita tambahi dengan biaya finansial. Sehingga biaya finansialnya harus nol. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, Lause bilang 1000 mil perjalanan ya dimulai dari langkah pertama. Jadi pendekatannya ya just do it. Lalu kemudian nanti akan ada learning curve. Nah, di situ kita akan mulai berproses. Saya akan masuk Sonjo itu bagaimana strukturnya. Jadi inilah Sonjo. Ini ada 9 WA group di dalam Sonjo. Kami juga punya komite kepatuhan. Ini kadang orang mengatakan apa-apaan ada komite kepatuhan. Lah iya, karena namanya kalau nggak ada komite kepatuhan, organisasi yang membesar itu pasti akan ada moral hazard, adverse selection, dan juga ada rent seeking behavior. Nah ini kami yang tidak inginkan sehingga kami punya komite kepatuhan. Nah, siapa teman-teman komite kepatuhan ini adalah rekan-rekan yang sudah lama punya reputasi di anti korupsi. Salah satunya adalah Pak Sigit Rianto dari Dekan Fakultas Hukum UGM dan juga itu Pak siapa namanya Lurah Panggung Harjo itu Pak Wahyudi itu kami minta sebagai komite kepatuhan. Nah, kami punya 9 WA group. Jadi dasarnya memang WA. Jadi ini yang terjadi, ini jumlah anggotanya sekitar 700-an, 600 orang, 700 orang yang ada di sana. Perkembangannya kami mulai dari 24 Maret, itu kami membuat satu WA group, tapi kemudian cepat berkembang menjadi 9, dan medianya awalnya nggak ada apa-apa. Sekarang sih kita sudah punya website, sudah punya database, sudah punya app, sudah punya medsos. Dulunya ya hanya WA group aja. Jadi ketika ditanya, saya sering kali ditanya, Mas itu pakai apa app-nya? Nggak ada, pakainya apa? Ya cuma WA group. Orang-orang bingung kemudian, gimana caranya punya WA group kemudian bisa mengorganisir ya? Ya bisa sebenarnya. Ini perkembangan teknologinya yang kita pakai. Programnya kita ada 8 atau 9. Nanti masuk satu-satu. Yang pertama adalah angkringan. Angkringan ini adalah nanti malam itu adalah angkringan ke-19. Jadi setiap minggu kami membuat acara-acara kayak gini didasarkan pada apapun yang hal yang muncul ya di Sonjo itu sendiri. Dan biasanya ini jadi trigger strategi karena setelah kita diskusi, kemudian kita muncul prospek dan lain sebagainya, kemudian kita malah justru kemudian mengembangkan itu sebagai program tambahan misalnya. Lalu kami juga punya database pangan di situ. Ini di awal-awal sekali itu ada 726 UMKM, 37 swalayan, toko daring, dan 216 pasar dan taman kuliner. Ini kemudian di bulan Ramadan, lalu kita punya pikiran kenapa tidak buat Sonjo Ngabuburit. Apa itu Sonjo Ngabuburit? Jadi ketika jam 3 siang kita berikan ini waktunya Sonjo Ngabuburit. Nah, semua orang teman-teman yang di Sonjo Pangan itu yang punya poster-poster kita minta membuat poster, kemudian entry di WA group, lalu dari sana saya sebagai admin, salah satu admin itu disebar ke 7 WA group yang lain di Sonjo gitu untuk meningkatkan penjualan tadi. Dan akhirnya kemudian kita merambah sampai ke medsos, sampai ke Twitter dan IG dan FB. Tapi begitu selesai dari Ramadan ya kita ganti namanya, bukan lagi Sonjo Ngabuburit, tapi kemudian menjadi EPS, Etalase Pasar Sonjo. Tapi balik lagi di EPS ini kita juga minta rekan-rekan untuk membuat poster. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin akan ketawa, poster kayak gitu untuk apa sih? Nun sewu nggih, mohon maaf, teman-teman UKM yang bergabung di Sonjo ini rata-rata umurnya sudah 40 ke atas, dan sebagian besar itu ketika melakukan transaksi dulunya hanya pakai WA, HP itu untuk WA. Jadi jangan berpikir untuk membuat poster, jangan berpikir untuk membuat medsos.
Nah, sekarang yang kami lakukan itu adalah mendorong mereka, rekan-rekan ini, itu untuk masuk ke membuat poster, untuk mengembangkan lewat medsos dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami fasilitasi dengan EPS. EPS ini satu level di bawah marketplace. Kami tidak bisa masuk ke marketplace karena tadi misi dari Sonjo itu harus gratis. Kalau kami masuk ke marketplace itu harus berbayar. Kalau itu harus berbayar, itu melanggar misi dari Sonjo. Tetapi kami mendorong rekan-rekan setelah masuk ke EPS itu untuk transfer ke marketplace. Karena kalau seperti itu berarti itu outcome kami, balik lagi, outcome kami berarti berhasil, ada outcome dari kami. Nah ini kira-kira, jadi kami sampai ke etalase pasar Sonjo itu, lalu kemudian kami mendorong rekan-rekan, monggo silahkan untuk mendaftarkan ke marketplace. Jadi ini yang kami lakukan. Lalu, nah ini ada Sonjo Migunani. Nah ini Sonjo Migunani itu sebenarnya sharing antar kita aja, antar rekan-rekan. Dan di sini ada Mbah Mendes ini yang kemudian beliau melakukan apa namanya vakum frozen untuk produknya, mie letek itu. Lalu kemudian kita minta beliau sebagai pembicara. Nah, gitu ya, untuk sharing. Nah, sekarang banyak rekan-rekan yang sudah membuat vakum. Misalkan ada sate kata gitu. Yang terakhir kemarin adalah rekan-rekan yang membuat ikan sakalang gitu ya. Itu seperti itu sehingga bisa dikirim kemana saja, tidak hanya di Jogja. Nah, ini yang tanggal 1 Agustus kemarin kita mengorganisir yang disebut dengan virtual fashion show untuk APD, dan ini diikuti oleh 30 KBRI di seluruh dunia live gitu ya. Ya, ini untuk mempromosikan APD kita. Ke depan ini masih ada beberapa event yang akan kita lakukan dengan format yang sama. Karena ini murah meriah tapi bisa menjangkau kemana-mana. Balik lagi, biayanya berapa? 0. Lalu inovasi, kita juga memberikan dorongan pada rekan-rekan untuk melakukan inovasi. Kalau butuh APD dan lain sebagainya, ya kita carikan rekanan yang kemudian bisa membantu. Gitu. Ini dari Fakultas Farmasi, mereka punya produksi VTM dan juga untuk tes APD gratis. Nah, tes APD gratis ini dari diskusi-diskusi yang ada di Sonjo, dan ini sangat membantu sekali karena meskipun yang dilakukan misalkan untuk pengujian penetrasi air ya, itu sudah sangat membantu sekali kepada rekan-rekan UMKM APD kita. Lalu di sini ada Sonjo Husodo. Uang, tapi gimana caranya ketika kita menyalurkan? Ya, kita buat program di mana program itu kita menggandeng LAS, lembaga amil zakat dan yayasan yang nanti uangnya ditampung oleh mereka, lalu kita hubungkan dengan teman-teman yang membuat APD ataupun juga para inovator kesehatan, sehingga tidak ada uang masuk ke Sonjo, tapi langsung dari masuk ke sana, ya, muter di situ dan lalu bagaimana untuk mengetahui demand-nya? Demand-nya kita pakai apps yang dikembangkan oleh rekan-rekan Peduli Corona. Ini rekan-rekan yang dari Fakultas MIPA, ya, MIPA Matematik, dan mereka mengidentifikasi supply demand. Jadi kita tahu supply demand-nya dan kemudian penyalurannya kemana, tapi tidak ada uang yang masuk ke Sonjo. Nah, ini kerjasamanya, ini beberapa ada NU Care, Yayasan Ruh Nurani, dan lain sebagainya. Ini dukungan terhadap salah satu inovasi. Lalu yang terakhir kami punya yang namanya Sonjo Observer. Ini adalah dipakai untuk rekan-rekan yang tertarik, karena Sonjo hanya terbatas untuk DIY. Karena kalau lebih dari 5 kabupaten, jujur aja dengan menggunakan pendekatan WA Group nggak bisa, akan sulit untuk mengembangkannya itu. Sehingga kami punya Sonjo Observer, itu dimungkinkan anggota dari siapapun dari di luar Jogja itu akan menjadi observer di WA Group Sonjo 2 kali 24 jam. Nah, setelah itu kami akan hijrahkan beliau menjadi masuk ke WA Group Sonjo Pembelajaran. Nah, ini adalah 6 atau 7 gerakan yang sebenarnya terinspirasi dengan Sonjo. Ini ada support system di Medan, Nganta di Tulungagung, dan lain sebagainya. Nah, kami terus ini bekerja sama sampai saat ini ya untuk berhubungan dengan mereka dan apa yang bisa sinergi-sinergi apa yang bisa kita gerakkan. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih.